Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video menarik. Sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi dan terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua. Sebelum kita akan masuk, jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono edisi terbatas sampai tanggal 15 Oktober. Silakan kalian bisa mendapatkan nomor WhatsApp admin saya akan pin di kolom komentar. Langsung masuk kolom komentar dan kita akan sekarang bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. Dua caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati Romi Soekarno. Nama kedua caleg itu adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Sri sebenarnya dapat 111.000 suara dan Arteria dapat 62.000 suara. Sementara Romi Soekarno cuma dapat 51.000 suara. Jadi suara Romi jauh di bawah Sri dan Arteria. Kata Arteria, dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Kalau dilihat undang-undang tentang pemilu, harusnya kan itu nggak boleh dilakukan. Caleg terpilih hanya boleh mundur kalau meninggal, sakit, terpilih jadi eksekutif, kena perkara hukum atau alasan pribadi lain yang nggak terkait sama partai. Sementara Sri dan Arteria mengaku mundur karena diminta partai. Duh, PDIP kok gitu banget sih? Kalau seorang caleg yang menang bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg lain, bahaya banget dong nasib demokrasi kita. Kalau partai bisa nentuin sendiri siapa yang lolos dan nggak lolos, ngapain juga kita harus bikin pemilu? Kesannya, PDIP jadi mengistimewakan Romi karena dia cucu Soekarno dan keponakan Bu Ketua Umum. Dengan langkah ini, PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Ayo PDIP, buat apa sih maksain dinasti? Indonesia buat semua, bukan cuma buat keluarga mantan presiden. Wow. PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di Lantang sekali ya kak, mantap. Saya kok merasa terwakili ya. Nah, ayo demo ya. Demo sana, Reza Rahardian yang kemarin Anda menyuarakan darurat demokrasi. Anda menyuarakan dinasti-dinasti. Ayo Reza Rahardian, Anda kemana? Ya, kan demokrasi perjuangan ya gak lagi demokratis. Coba dengarkan satu ujuk rasa beberapa waktu lalu. Reza Rahardian bilang apa kan yang sedang darurat demokrasi? Halo dek, mana yang dulu demo dinasti? Nah, ayo dong. Kalian apa hanya boneka yang dikerahkan untuk menyalurkan suara dari penjahat-penjahat? Come on. Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Rakyat memilih X, nenek yang menentukan. Oh, sih. Aduh, mana Mbak Nana ya? Najwa Shihab kemana tuh? Kok diam Mbak Nana? Lu demo-demo yang begitu banyak dari mana tuh duitnya? Saya curiga tuh, baik itu Rapli Harun, baik itu Rizik. Bagi saya Pak Amin Rais itu dia kalau dia sudah berhenti ngomong, kalau dia sakit, nggak ada satupun mereka itu memberi pencerahan kepada negara. Berarti yang bikin isu ini mereka juga. Maksudnya mereka ini siapa? Ya maling tidak maling. Sekelas Roy Suryo mau dipercaya, lagu Indonesia Raya aja nggak hafal. Ada bocoran-bocoran untuk menjegal tuh ada. Ini nggak jelas nih, partai bukan apa bukan. Amin Rais kan punya partai. Siapa? Amin Rais. Masuk nggak partainya? Lu demo-demo yang begitu banyak dari mana tuh duitnya? Saya curiga tuh, baik itu Rapli Harun, baik itu Rizik. Bagi saya Pak Amin Rais itu dia kalau dia sudah berhenti ngomong, kalau dia sakit, nggak ada satupun mereka itu memberi pencerahan kepada negara. Berarti yang bikin isu ini mereka juga. Maksudnya ya, masuk akal apa yang dikatakan Bapak ini. Coba kita baca kolom komentar ya. Tapi kalau dipikir-pikir, betul kata Bapak ini ya. Jujur banget Bapak ini. Betul Bang, tapi mereka tidak berhasil menggoyang Pak Jokowi. Pencerahan banget Pak. Betul Pak, sudah mewakili rakyat Indonesia. Betul Pak deh. Nah benar. Ya jadi kita bisa melihat pembahasan di podcast ini teman-teman ya. Seperti mereka itu terorganisir. Yang mendanai sebenarnya mereka siapa? Mereka yang vokal demo hari ini soal bagaimana mereka menggiring opini masyarakat, ingin menciptakan suatu kesan atau playing victim. Bahkan kalian bisa sama-sama melihat yang kemarin soal bagaimana ada preman-preman membubarkan forum yang
Itu seperti nggak ada efek apa-apa. Ya, mereka mengatakan bahwa dalangnya pasti Jokowi. Nah, ini benar-benar secara ini kayak film-film India, teman-teman. Ada penjahat yang menciptakan sebuah skenario untuk memfitnah ya. Jahat sekali mereka, teman-teman. Mereka ini kelompok apa ya? Saya pikir Indonesia kalau nggak ada orang-orang seperti mereka itu akan aman, tentram, teman-teman. Mereka kelompok orang yang benar-benar sakit hati kepada Pak Jokowi karena ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita masyarakat patut curiga dengan orang-orang ini. Apa-apa Jokowi, demo sana demo sini. Bahkan mereka sudah menyiapkan barisan katanya. Tanggal 20 Oktober mereka akan bersama-sama untuk menuntut Pak Jokowi dipenjarakan. Mereka mengatakan jangan lupakan bahwa kita mempunyai tujuan. Ketika Pak Jokowi lengser, kita akan menuntut Pak Jokowi untuk bisa diadili, untuk masuk dalam penjara bersama dengan keluarga mereka. Karena melakukan kejahatan yang paling besar katanya di negeri ini. Mereka pikir bahwa mereka yang sering melakukan kejahatan kepada Pak Jokowi. Tapi kalian melihat bahwa masyarakat Indonesia benar-benar sangat menghargai dan menghormati Pak Jokowi kemanapun beliau memimpin. Tapi menjadi pertanyaan ini, ya, yang belakangan ini terjadi soal politik dinasti. Hei Mbak Najwa Shihab, Anda yang memviralkan peringatan darurat demokrasi, Anda kemana hari ini? Kenapa Anda bungkam? Why you so silent right now? Kenapa Anda begitu diam hari ini soal dinasti ini? Seperti yang dipaparkan dalam pembahasan kakak tadi, yang cewek tadi, teman-teman. Seperti nenek itu seperti mengabaikan ratusan ribu suara yang memilih Arteria Dahlan dan Ayu. Dan sangat terang benderang loh. Itu terang benderang. Ya, saya kan adalah petugas partai. Saya kan melayani Ibu Megawati. Padahal mereka namanya saja adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, tapi yang dilayani bukan rakyat. Yang diwakili bukan rakyat, tapi nenek. Itu secara terang benderang loh disampaikan di media. Lantas mereka yang keluar-keluar teriak-teriak dinasti kepada Pak Jokowi. Kenapa mereka diam, bungkam? Apakah hanya di mata mereka itu hanya Jokowi yang dinasti? Selain daripada itu enggak dinasti. Sekalipun mereka tidak dipilih rakyat. Itu yang jadi kan terbukti. Mereka teriak-teriak bukan atas dasar motivasi yang murni soal demokrasi. Bukan atas dasar motivasi yang murni soal darurat-darurat yang terjadi di atas negeri ini. Tapi mereka berteriak-teriak media sosial motivasinya untuk kekuasaan, untuk menjatuhkan Jokowi dan orang yang mereka dukung itu berkuasa. Tujuannya mereka itu. Saya sampai nggak habis pikir, mereka nggak tobat-tobat. Beberapa cara mereka sudah lakukan soal mulai dari memfitnah Pak Jokowi, PKI, membuat dia antek asing, mengatakan orang tua Pak Jokowi Kristen dan sebagainya, mengatakan Pak Jokowi dan keluarganya seperti ini seperti itu. Mereka nggak sadar bahwa segala macam upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari Pak Jokowi pertama menjabat sampai detik ini nggak bahkan berhasil. Karena rakyat Indonesia, sekalipun kami diam, kami memahami siapa yang patut untuk kami bela. Saya mau jujur teman-teman, saya agak sedikit testimoni. Dalam Pilpres kemarin saya hampir terpengaruh karena dulu saya sering mengikuti Denny Siregar, Arifur Rahman. Pokoknya mereka yang ada di 2045 TV itu teman-teman ya. Dulu saya sering menonton mereka dan bahkan menggemari mereka, apalagi Denny Siregar. Karena beliau sangat vokal untuk membela Pak Jokowi waktu itu. Masuk dalam pemilihan, tiba-tiba mereka berubah haluan. Saya hampir membenci Pak Jokowi, bahkan hampir membenci Pak Jokowi karena mereka sudah mulai menyerang Pak Jokowi. Orang-orang ini yang saya gemari, kayak Denny Siregar, saya hampir membenci Pak Jokowi. Tapi di hati kecil saya, ketika lebih lama mengamati, kok mereka terlalu banyak membenci, mereka terlalu banyak menghina Pak Jokowi. Kok semakin hari mereka semakin kasar, adab mereka semakin hari makin rusak untuk menyerang Pak Jokowi. Tiba-tiba saya tersadar dan saya bisa melihat mana yang patut untuk kita dukung, mana yang patut untuk kita. Sedangkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran itu tidak menyerang pihak mereka, tapi mereka itu secara frontal, secara terus-menerus melakukan
bulian, fitnahan. Pokoknya kita masyarakat bisa melihat siapa yang bagaimana cara melihat orang yang patut untuk kita dukung, yaitu lihat buahnya, teman-teman. Kalau buahnya itu asam ya, buahnya itu bawaannya memfitnah, merendahkan orang lain, apakah kalian mau dukung orang yang seperti itu? Ya, saya rasa seperti itu, teman-teman. Udah panjang lebar aku ngomong ya. Semoga kalian bisa memahami maksud saya. Dan silahkan teman-teman juga bebas untuk memberikan opini kalian di kolom komentar. Saya mau pamit dulu. Jangan lupa buat kalian semua yang mau beli baju Rakyat Mulyono, saya akan sertakan WhatsApp admin saya di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.